Ingat, tidak semua orang. Ingat, ada 9 orang yang boleh berbuka. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Dalam fikih praktis, tentunya tidak perlu dihadirkan di sini, lihat saja nanti dicari. Dan dari 9 orang yang boleh berbuka puasa, ada di antara mereka yang harus mengqadha saja. Ada yang harus membayar fidyah saja. Ada yang qadha plus fidyah. Baik, pertanyaannya adalah, anggap saja memang orang itu wajib membayar fidyah. Orang yang harus membayar fidyah. Ingat, anak kecil tidak wajib puasa. Kalau sudah dewasa nanti, maka tidak perlu diqadha dan juga tidak bayar fidyah. Jelas ya? Wanita yang haid, dia tidak berpuasa, nanti kalau sudah suci, hanya wajib mengqadha saja, enggak pakai fidyah. Lalu mana ini? Anggap saja ini sudah tahu yang bertanya, mana yang harus membayar fidyah? Karena harus rinci. Jadi 9. Yang membayar fidyah misalnya ada orang tua. Orang tua dia tidak wajib berpuasa. Maka di saat tidak berpuasa, dia pun tidak wajib qadha. Karena qadha nggak bisa, sudah tua, nggak akan muda lagi. Akan tapi wajibnya dia membayar fidyah. Maka kalau modelnya seperti orang tua ini, kapan dia membatalkan? Saat itu dia boleh membayar fidyah. Tidak harus nunggu setelah Ramadan. Karena apa? Nggak ada harapan untuk mengqadha. Jelas? Tidak ada harapan mengqadha. Ya nanti ajalah, barangkali nanti waktu setelah Syawal muda lagi mbahnya. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Ya sudah, tua ya tua. Sepuh ya sepuh. Maka fidyahnya dibayar saat itu. Ya. Fidyahnya dibayar saat itu. Kemudian kepada siapa diberikan? Kepada fakir miskin. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada kotak amal. Kotak amal itu tidak tentu untuk fakir miskin, bisa untuk masjid nanti. Harus diberikan kepada fakir miskin. Adapun cara memberikannya bisa langsung dan boleh tidak langsung. Lewat orang boleh. Jadi tidak boleh ke kotak amal dan harus kepada fakir miskin. Itu bagi orang yang tidak berpuasa kemudian dia membayar fidyah. Jadi kapan dia membatalkan puasa, maka saat itu boleh bayar. Kalau memang betul dia harus membayar fidyah, maka harus dipilah dan dipilih. Siapa yang harus bayar fidyah? Balik kepada fikih yang 9 tadi. Fidyah itu tidak semuanya orang meninggalkan puasa kena fidyah. Tidak semua orang meninggalkan puasa kena fidyah. Anda melanggar, Anda dosa karena Anda puasa, itu cukup dosa, hukuman di akhirat sudah pedih. Dalam hal itu Anda tidak perlu bayar fidyah, tinggal taubat saja. Karena fidyah itu akan berlaku misalnya bagi orang yang sakit, tidak bisa berpuasa, nggak ada harapan sembuh, bayar fidyah. Orang tua, tapi Anda normal kok. Anda orang sehat, tidak berpuasa dosa. Tapi tidak perlu dalam hal ini orang membatalkan puasa tidak membayar fidyah, tapi dosa di hadapan Allah tanpa udzur. Baru nanti membayar fidyah itu adalah jika Anda tidak mengqadha puasa di tahun berikutnya sampai masuk Ramadan berikutnya, sementara Anda punya kesempatan, maka fidyah Anda karena Anda menunda qadha Anda. Misalnya 2018 Anda tidak berpuasa, kemudian setelah itu apa? 2019 Anda pun tidak mengqadha, maka sampai masuk puasa berikutnya lagi, maka antara 2008 dan 2018 sudah 2018 sampai 2019 atau 2008-2009 atau pokoknya 2 tahun lah. Pokoknya 2 tahun itu, maka di tahun berikutnya, anggap saja 2008 Anda tidak berpuasa sama 2009. Di 2008 ini beliau memulai dengan hitungan Masehi, hendaknya kita mulai membiasakan dengan hitungan Hijriah, cuman beliau menyebutnya Masehi. 2008 kalau bulan Masehi nggak ada Ramadannya nanti. Anda di 2008 tidak berpuasa, bandel, dosa, tinggal istighfar. Maka kapan diqadha 2008 ini? Ya setelah Syawal nanti Anda qadha. Ternyata setelah masuk bulan Syawal sampai masuk Ramadan berikutnya Anda belum bisa mengqadha. Nggak bisa mengqadha, padahal kesempatan Anda ada kesempatan. Maka inilah di saat Anda masuk Ramadan berikutnya, Anda harus membayar fidyah.
setiap hari puasa, utangnya tetap utang puasa 1 bulan. Setiap hari puasa Anda bayar 6 on sampai 6,7 on, kurang lebihnya semacam itu. Nah, yang 2009 nanti waktu mengkodoknya tahun berikutnya, Syawal berikutnya itu. Jika Anda juga belum membayar, maka setiap tahun Anda masuk Ramadan berikutnya kalau membayar, maka itulah membayar fidyahnya. Kemudian fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Nggak harus Anda ngomong ini fidyah, berikan saja, sudah selesai. Nggak usah ngomong, Pak, mohon maaf saya nggak puasa 1 bulan, nggak usah ngomong itu. Sudah selesaikan, sampaikan, selesai insyaAllah. Dan semoga Anda tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Ingat Allah Maha Pengampun, asalkan Anda menyesali dan berjanji tidak mengulang lagi, kemudian mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah akan mengampuni. Dan setelah itu berbanyaklah melakukan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, tanda penyesalan Anda dengan apa yang telah Anda lakukan pada waktu-waktu yang dulu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tadi ada yang kami sampaikan tentang sholat tadi. Kelihatannya yang pertama, seorang anak yang ingin menemani yang bapaknya bicara tentang sholat jamaah. Kami fokus hanya tentang bagaimana nemeni ayahnya tentang sholat berjamaah. Ada kemudahan sebetulnya tadi, yaitu menjamak sholat. Kalau orang tuanya memang berat melakukan sholat, sholatnya dijamak. Tapi kalau sudah jamak, Anda tidak bisa menemani berjamaah, menjamak. Tapi kalau orang tua yang sakit berat melakukan sholat setiap waktu, maka bisa dilakukan dengan jamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dijamak. Dia punya utang puasa yang tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi dia punya utang dengan pasti, yang nggak pasti berapa jumlahnya. Maka karena dia punya utang pasti, maka dia pasti wajib bayar utang. Pasti, harus pasti di sini. Lah, maka bayar utang pasti, maka puasa, niat puasa wajibnya sah. Maka dia mau puasa hari Senin, hari Kamis, niat qadha sah. Bukan niat Senin Kamis, tapi dipaskan hari Senin, hari yang lainnya niat mengqadha sah. Kenapa? Dia yakin ada puasa yang ditinggalkannya. Maka qadhanya jadi sah. Yang aneh adalah dia nggak punya puasa yang ditinggalkan, dia mengqadha apaan? Puasa sunnah, nggak usah pakai puasa qadha yang nggak jelas. Nah, cuman dengan cara ini sebelum dikira-kira, ini akan menjadikan orang itu terus kena was-was. Dia nggak ngerti sudah cukup atau belum. Maka paling enak dia duduk sebentar, memperkirakan. Dia bisa ngira-ngira tahun berapa sih dia balik. Umur 14 dia balik. Sekarang umur berapa? Umur 30. Berarti 6 tahun. 6 tahun sama 10. Berarti 16 tahun. Kira-kira setiap Ramadan tuh berapa hari sih puasanya? Ya paling banter tuh saya itu 15 hari puasa. Berarti 15 hari nggak puasa, oke lah. Kali 15 kali 16. Berapa hitungannya? 10 kali 10, 5 kali 6, 30. 130 hari. Berarti Anda punya utang puasa 130 hari. Catat. Itu perkiraan, setelah itu baru Anda jangan mikirin. Setelah Anda kira-kira 130 hari puasa, utang puasa. Setelah itu ya Anda cicil boleh. Cicil, nah, bisa nyampe-nyampenya. Kalau panjang umur seperti itu. Maka termasuk sholat dikira-kira dulu supaya apa? Tidak kena was-was. Sebab kalau belum ditentukan seperti ini, nanti akibatnya biarpun sudah full, sudah penuh, dia masih bimbang. Akhirnya was-was. Sementara kaidahnya kan begini. Selagi masih punya utang, hendaknya ya jangan puasa sunnah dulu. Kan begitu. Selagi masih punya utang, hendaknya jangan puasa sunnah dulu. Lebih bagus membayar utang, kan begitu. Apalagi kalau utangnya utang karena bandel, wajib mendahulukan utang dulu. Seperti itu. Jadi yang disampaikan Ustadz itu adalah benar karena apa? Senin Kemisnya bukan puasa sunnah, tapi puasa fardu. Hanya perlu ditambah, ditentukan dulu biar apa? Biar nggak ada keraguan nanti. Anggap saja utang Anda berapa, selesai. Anda tinggal ikut dengan hitungan. Setelah itu jangan mikir ke belakang, ya. Tapi Anda mikir tentang bilangan itu saja. Tinggal Anda cicil dalam berapa tahun. Sepertinya dalam 15 tahun ke depan juga sudah beres. Umur Anda 30, 45 sudah kebayar utangnya lunas. Ya, setiap tahun hanya perlu bayar puasa 15 hari. 15 hari itu kan berapa Senin Kamis? 3-4 bulan. 3 bulan sudah selesai. Seperti itu. Jadi dipastikan dulu, dikira-kira. Kemudian Anda berpuasa atas dasar kira-kira tersebut agar puasa Anda sah dan kemudian tentram hati Anda, tidak ragu-ragu, tidak was-was nanti. Wallahu a'lam bishawab.
membayar fidyah. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh lalu meninggalkan puasa, bayar fidyah. Orang tua memang nggak bisa muda lagi, nggak bisa puasa, bayar fidyah. Diantaranya fidyah yang dibayarkan adalah 1 hari adalah 1 mud, segenggam makanan pokok yang kita makan. Fidyah adalah sama dengan urusan zakat fitrah yang kita makan. Kalau makanannya beras, nasi ya beras, segenggam kurang lebihnya 6 on sampai 6,7 atau, sebab ini khilaf di antara para ulama ukuran 1 mud. 1 mud itu berapa sih? Ada yang mengatakan 5,9 on, ada yang mengatakan 6, ada 6,5, cuman biasanya kami hadirkan 6,7 on, kurang lebihnya seperti itu. Anggap saja 6 on atau 6,7 on, 7 on deh. Itu yang perlu kita berikan kepada siapa? Kepada orang fakir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentahnya, nggak usah dimasak. Karena apa? Jangan ngatur Anda barangnya orang, ya, kecuali dia minta masakin saja deh, karena bisa jadi dia hari ini tidak pengen makan di rumah, mungkin diundang orang, sehingga berasnya bisa dipakai esok hari, berikan berasnya. Adapun masalah menggantikan dengan uang, memang itu adalah diambil daripada usul madhab lain seperti madhab Hanafi dan yang lainnya. Para ulama memperkenankan kalau memang tidak mau memberikan berasnya, bisa diganti dengan uang, tapi tidak perlu dimasak, berganti dengan uang. Mungkin ini lebih maslahat bagi si fakir, karena mungkin hari ini bukan beras yang diperlukan, mungkin dia perlu sayur, maka dari uang itu bisa dibelikan sayur, begitu. Ini. Dan bagi orang yang sakit misalnya, karena tidak sakit yang menurut dokter nggak ada harapan sembuh, atau kakek-kakek yang sudah sepuh lalu dia tidak berpuasa, maka boleh dia kapan dia sudah tidak berbuka, tidak berpuasa, langsung dibayarkan hari itu, dibayarkan kepada fakir dan miskin. Yang menerima harus fakir dan miskin. It'am miskinan, memberi makan seorang miskin. Hukum umumnya makanan itu adalah 1 mud, jadi 1 mud untuk 1 orang miskin. Niat itu dalam hati, bukan yang diucapkan dari lidah Anda. Waktu Anda menyebut dengan puasa Ramadan, pasti di hati Anda mengucapkan itu puasa yang wajib. Anda ngodok, buktinya Anda pengen ngodok, Anda sudah meyakini kalau itu wajib. Jadi niat itu dalam hati mengucapkan sunnah, biarpun diucapkan tidak sempurna, tapi dalam keyakinan Anda sempurna, sudah sah. Anda niatnya, saya niat puasa Senin Kemis, tapi dalam hati Anda niat puasa Ramadan, ngodok Ramadan, sah di hati Anda, bukan di lisan Anda. Itu yang penting di sana Anda. Anda sudah meyakini puasa Ramadan wajib, Anda punya utang harus kodok, itu sudah wajib. Makanya niat di dalam hati sudah cukup. Bahkan kalau Anda niat di dalam sholat pun juga, waktu sholat Anda pengen niat, ingat takut lupa nanti, sah. Misalnya, niatnya di dalam hati. Saya kasih contoh yang ekstrim. Niat itu di dalam hati, saya pengen puasa Ramadan esok hari. Di mana saya ingin puasa Ramadan. Ramadan wajib bagi Anda, sudah Anda yakini. Jadi dibahas oleh para ulama, muktabarat dalam niat itu adalah untuk meyakinkan di hati, bukan untuk diucapkan. Mengucapkan beda, nggak ada masalah. Yang penting hati Anda meyakini Ramadan wajib bagi Anda. Oke, Anda akan mengqadha puasa Ramadan. Sudah selesai. Dan niat yang panjang itu tidak harus Anda ikuti seperti itu. Ini gara-gara niat yang panjang itu ibu-ibu nggak bisa puasa. Kenapa? Nggak ada yang bimbing niat, gara-gara nggak tarawih nggak puasa. Kenapa? Alasannya saya nggak tarawih. Kenapa ibu nggak? Urusannya apa? Karena nggak tarawih, saya nggak bisa baca niat. Kenapa? Niatnya panjang, saya nggak hafal. Nah ini kacau. Niat di hati aku puasa Ramadan, selesai, selesai itu. Jangan dibikin susah. Cuman di dalam niat harus kita meyakini bahwasanya Ramadan adalah wajib. Sudah selesai. Puasa Anda sah. Kalau ada ustadz-ustadz yang meributkan begitu, Anda ustadz ini surat ustadz apa? Ini hati, bukan diucapkan. Oh nggak tanya Anda Ramadan wajib kok mesti. Anda bantah, oh sunnah, Anda pasti marah, bilang wajib kok, lah kan? Pasti Anda bantah, sunnah, wajib, pasti gitu kan? Ya sudah, berarti Anda waktu mau puasa wajib, Anda punya utang puasa wajib. Jangan dibikin orang was-was, hei para ustadz. Saya sedih dengan sebagian ustadz yang merepotkan akhirnya. Sholat aja niatnya harus lengkap seperti yang dibaca. Nawaitu semua sampai dibahas Ramadan naninu. Masalah i'rabnya diputer-puter gitu aja. Sudahlah, yang penting mafhum artinya benar, enggak usah salah. Sahri Ramadan, bukan nih. Ini orang ruwet itu. Kalau dalam irama belajar di pesantren ngasih harokat santri yang benar.
Nawa itu sama hadin an ada farti syahri ramadhani hadis sanati atau ramadhana hadis sanata. Itu kan masalah i'rab. Kalau seorang Jawa nggak pernah i'rab yang penting paham maknanya. Orang tadi dari mana? Orang Jambi, ya kan? Jambi tadi yang bertanya. Jadi jangan bikin sulit ya Ustaz. Ini Ustaz bikin was-was ini, saya pusing ini. Orang sekarang banyak depresi kena niat bulat yakin tidak sholat Allah tidak sholat tidak sholat puasa Anda sah, selesai. Hati niat, dalam niat Anda meyakini puasa Ramadan Anda lintaskan dan membaca niatnya di dalam hati, membaca niat dengan hati di malam Ramadan, malam hari namanya harus tabiat. Aku niat. Jadi kalimat hodan dalam niyawutu soma hodin itu maksudnya apa? Isyarat. Bahasanya kamu mesti di malam. Karena kamu ngomongnya hodan. Kalau sekarang baru niat hodan berarti puasanya besok kan gitu. Kalau kita bicara hodan berarti malam sudah. Itu ada isyarat niat. Maksudnya yakini. Syaratnya tabiat malam hari dan sebagainya. Ini sebenarnya kepada para asatid untuk mempermudah masalah niat. Biar ibu-ibu di kampung nggak kebingungan gara-gara nggak taraweh lalu nggak sholat. Jadi aku niat puasa Ramadan. Selesai. Ya Allah, saya puasa besok Ramadan. Ya Allah, selesai. Gitu aja. Ramadan sudah diyakini dengan fardu lisan. Seperti sholat niat. Anda niat mau usolli fardhu dhuhri arba rakaat. Usolli fardhu dhuhri. Anda ngomongnya duhur padahal mulai tadi ngomong sholat asar yang dianggap hati Anda kok bukan lisan Anda. Sholat asarnya sah. Tapi ngomongnya duhur. Enggak, maksud saya tadi saya asar sudah, yang penting hatinya bukan lisannya. Selesai ya, saya permudah begitu. Saya pusing ya. Kenapa kalau saya ketegas ini? Banyak orang kena was-was gara-gara salah berguru itu. Soal was-was sudah insyaallah ya mudah sah qada Anda sah. Puasa ada tingkatannya. Puasa wajib ada puasa bulan Ramadan, yang kedua puasa qada atau bayar utang bulan Ramadan, kemudian setelah itu adalah puasa nazar jika benar nazar Anda. Kita tidak tahu nazarnya apa. Maka jika saat seseorang mempunyai hutang-hutang puasa, kewajiban-kewajiban puasa tersebut, maka dianjurkan dia untuk menyelesaikan utangnya terlebih dahulu sebelum melakukan puasa sunnah. Dan ini sunnah. Jadi ada dua. Jika waktu, kalau nadar ini nadar beda. Saya sambung juga. Jika waktu meninggalkan puasa Ramadan karena bandel, maka wajib segera diqadha. Tapi jika meninggalkan Ramadan karena udzur, seperti karena haid atau karena nadar kan suka-suka milih waktunya, maka sunnahnya utang itu segera dibayar. Kemudian saya masih ada masa banyak ini bulan Syawal ini, masih bulan Dzulqa'dah ini, masih panjang sampai bulan untuk bayar utang, kesempatan masih banyak. Apakah boleh di bulan haji ini saya puasa sunnah? Menurut jumhur ulama, khusus mazhab Syafi'i, boleh Anda melakukan puasa sunnah lalu puasa wajibnya Anda tunda nanti, boleh. Ini menurut jumhur ulama. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, utang dulu. Jadi Anda boleh mendahulukan sunnah. Anda boleh puasa sunnah tanpa membayar utang terlebih dahulu atau tanpa membayar nazar. Cuma kita beri yang lebih baik. Yang lebih baik adalah bayar utangmu terlebih dahulu, karena bayar utang adalah puasa wajib dan puasa wajib pahalanya lebih gede. Maka dahulukan utangmu. Nah, kemudian pertanyaannya, saya bayar utang atau bayar nazar pas di bulan Dzulhijjah, anggap saja di hari Arafah tanggal 9. Bagaimana niatnya? Anda niat bayar utang, jangan digabung dengan niat, sebab niat sholat, niat puasa fardu tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh digabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya pas di hari Arafah kok hari Kamis, Anda gabung dua-duanya boleh. Kalau sholat enggak. Sholat rawatib dengan rawatib nggak boleh digabung. Tapi kalau puasa sunnah yang sama-sama ditentukan waktunya, hari Kamis puasa dikukuhkan, hari Arafah dikukuhkan, kok pas bareng Anda boleh puasa. Dua niat, saya niat puasa Arafah dan puasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau Anda nadar, Anda gabung, saya membayar niat puasa nadar sama puasa Arafah, nggak sah. Kalau ada puasa fardunya,
maka Anda niatnya cukup membayar fardu. Ya Allah, aku besok mau puasa nadar. Karena Anda puasa nadar, maka Anda mendapatkan pahala nadar yang jauh lebih gede daripada puasa Arafah. Kemudian Allah Maha Kasih, karena Anda bayar nadarnya pas di hari Arafah, Allah akan berikan kepada Anda pahala nadar plus pahala Arafah. Allah Maha Kasih. Maka keluar dari madhab Abu Hanifah juga, maka bayarlah utang Anda atau bayarlah nadar Anda di bulan haji itu lebih dulu. Jangan dibarengi dengan niat sunnah, maka Anda sudah mendapatkan pahala sunnah. Itulah kemudahan syariat. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal baik, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Ada orang yang meninggal dunia, sementara dia masih punya utang puasa. Punya utang puasa. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup? Apakah harus diqadha oleh ahli warisnya? Atau dengan apa? Ada riwayat dari baginda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Kalau ada orang meninggal dunia lalu punya utang puasa, maka nanti dibayar, diqadha oleh ahli warisnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian di sana juga ada riwayat man mata wa alaihi siyamun, hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan dikatakan, sebagian mengatakan hadis ini mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Man mata wa alaihi siyamun falyut'im anhu makana kulli yawmin miskin. Man mata wa alaihi siyamun falyut'am anhu makana kulli yawmin miskinun. Yut'amu miskinun, bisa saja begitu. Falyut'im bisa saja, falyut'im maka hendaknya. Kalau ada orang meninggal dunia, hendaknya falyut'im memberi makan ahli warisnya tentunya. Untuk menggantikan puasa tadi, maka nakul liyaumin dalam setiap hari itu adalah satu orang miskin atau disebut dengan satu mud istilahnya. Nah, ini adalah riwayat. Cuman kita langsung masuk pembahasan fikih para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sesuai dengan riwayat di Bukhari Muslim, jumhur ulama bahwasanya kalau ada orang meninggal punya utang puasa maka diqadha oleh ahli warisnya. Nah, tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i tentunya dengan hujah yang banyak Imam Syafi'i. Dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia, pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah bukan diqadha, tapi dibayarkan. Dibayarkan fidyah dari harta warisannya. Tentunya dengan riwayat yang lainnya, dengan hujah yang lainnya. Jadi pendapat yang kedua adalah diqadha'i oleh ahli warisnya. Jadi dalam puasa pendapat yang pertama adalah madhab Imam Syafi'i dibayarkan fidyah. Setiap satu puasa dibayar satu mud. Kurang lebihnya antara 6 sampai 7 on. Ini perbedaan pendapat ulama, maka tidak perlulah kita saling caci dan mengolok. Anda boleh mengambil ini, mengambil itu. Kalau Anda ikut mengambil jumhur ulama, Anda berarti mengambil juga madhab Syafi'i pendapat yang kedua. Bedanya begitu. Tapi kalau Anda ikut pendapat Syafi'i yang pertama, itu pendapat ulama, selesai. Pendapat madhab Syafi'i. Jadi, Anda bisa memilih dengan cara Anda membayar setiap hari, dibayar satu mud dari harta peninggalannya. Kemudian, atau kita membayar dengan cara kita berpuasa. Ini adalah pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i, dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi inilah yang harus kita fahami di dalam masalah mengqadha. Jangan sampai hal-hal yang demikian itu menjadi keributan, perselisihan, permusuhan dan seterusnya. Jadi begini saja mungkin jalan tengahnya. Kalau memang ada harta peninggalannya, sudahlah ngambil mud. Kalau ternyata nggak ada harta peninggalannya, ya sudah diqadha sama ahli warisnya. Kan begitu saja. Kalau dibayar mud lebih bermanfaat. Karena apa? Menjadi keluarkan rizki untuk fakir miskin. Ini luar biasa. Jadi sederhana, selagi masih ada pendapat ulama, maka yang paling tepat bagaimana? Yang paling maslahah. Untuk siapa? Untuk yang meninggal dan untuk yang hidup. Untuk yang meninggal agar terbebas. Untuk yang hidup lebih manfaat. Yaitu dengan cara tadi, dengan ada harta peninggalannya. Ada warisnya. Dipotong dulu untuk ini. Kemudian setelah itu diberikan. Ada manfaat untuk orang fakir. Inilah. Ini di dalam masalah urusan berpuasa. Berbeda dengan urusan di dalam sholat nanti beda.
Kalau dalam urusan sholat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang pertama kalau ada orang meninggal dunia lalu dia punya utang sholat, maka pendapat yang pertama tidak diapa-apain. Tidak dikodokkan sholatnya dan juga tidak dibayarkan fidyah. Pendapat yang kedua disamakan dengan pembahasan puasa, dibayarkan fidyah. 1 mud atau 6,7 dalam sholat. Kemudian setelah itu pendapat yang ketiga adalah dikodoi. Dan inilah pernah dilakukan oleh Imam As-Subuki radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, perlu kami hadirkan hal semacam ini. Maksud kami itu adalah biar kita biasa melihat perbedaan ulama, tidak saling menyalahkan, tidak saling. Karena apa? Hari ini kita sudah dihadapkan kepada zaman ini, dihadapkan di era global ini dengan informasi yang dari bermacam-macam madhab. Tapi pun demikian kami tetap menghimbau untuk tetap berpegang dengan madhab kita Imam Syafi'i. Hanya untuk solusi saja kadang kita perlu melirik madhab yang lainnya. Tanpa harus ada pertentangan, saling caci dan saling mengolok. Karena mereka adalah imam-imam besar. Ulama dalam madhab Syafi'i adalah ulama kita yang sangat kita kagumi. Ulama dalam madhab lain juga ulama yang kita kagumi. Ulama-ulama besar. Jadi jangan sampai hal yang demikian itu menjadi sebab perselisihan, pertentangan di antara kita. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dilihat. Kalau ternyata ada rizki, kemudian ya kita potongkan dari rizkinya, harta peninggalan, kita potong dari harta peninggalan, kita bayarkan 1 mud. Kalaupun tidak ada harta peninggalannya, saudaranya dengan sukarela juga boleh. Jadi yang enak aja deh, yang gampang aja lah. Tidak usah sampai kita ribut, yang mudah bagi ahli waris dan lebih bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang masih hidup, maka lakukanlah tanpa harus merendahkan pendapat para a'immah, mereka ulama-ulama besar. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat sehingga kita punya banyak kesempatan untuk beramal lebih banyak lagi. Semoga Allah mengangkat derajat orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala.